Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila untuk kelas 6 dari buku Kurikulum Merdeka. Bab 5, menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian Ayo Kamu Bisa di halaman 110 sampai dengan 113. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas Ayo Kamu Bisa. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Nomor 1, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, hanya 61 hingga 62% generasi muda yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Karena tidak adanya pembiasaan di lingkungan keluarga dan latar belakang orang tua yang berbeda, makin banyak generasi muda yang tidak menggunakan bahasa daerah. Jika ayahmu berasal dari suku Jawa dan ibumu berasal dari suku Batak, bagaimana kamu menyikapi hal tersebut? Nah, di sini jawabannya bisa kalian lihat. Yang betul adalah D ya, menggunakan bahasa Indonesia, tetapi berusaha mempelajari dan mempraktekkan bahasa Jawa dan bahasa Batak untuk melestarikan bahasa daerah. Lalu yang nomor 2, kelas 2 SD Persahabatan memiliki siswa dengan agama yang beragam. Ada 20 siswa beragama Islam, kemudian 5 siswa beragama Katolik, dan 3 siswa beragama Konghucu. Dengan kondisi kelas seperti itu, siswa yang berhak dalam pencalonan ketua kelas adalah, nah yang ini tentunya semua siswa berhak untuk menjadi calon ketua kelas ya, karena sama-sama memiliki hak yang sama. Kemudian berikutnya yang nomor 3. Dalam agama Hindu terdapat anjuran bagi umat untuk tidak mengonsumsi daging sapi. Suatu hari ada teman kalian yang beragama Hindu datang ke rumah. Kebetulan ibumu sedang memasak bakso sapi. Tindakan yang akan kamu lakukan untuk menghargai agama temanmu adalah, nah coba perhatikan di sini yang benar jawabannya adalah menanyakan dulu apakah temanmu bersedia memakan bakso sapi atau tidak ya. Lalu yang nomor 4, Izul berasal dari Sumatera Barat. Sesuai tradisi, keluarganya selalu menyajikan makanan pedas. Suatu hari, Sedi berkunjung ke rumah Izul untuk mengerjakan tugas kelompok. Saat makan siang, Izul menghidangkan makanan yang pedas, sedangkan Sedi tidak terbiasa dengan makanan pedas. Tindakan yang sebaiknya Sedi lakukan adalah, nah untuk yang bagian ini jawabannya kita bisa jawab dengan B. Ya, jadi kita mencicipi dahulu makanannya untuk menghormati tuan rumah ya. Jadi kita tidak menolak. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Nah, nomor 5, upacara adat rambu solok atau disebut aluk rambu. Aluk rambu solok adalah salah satu tradisi suku Toraja. Upacara adat tersebut merupakan upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang sudah meninggal. Acara upacara adat ini mengeluarkan biaya cukup tinggi karena dilakukan selama beberapa hari dan biasanya disertai penyembelihan kerbau, sapi, dan babi yang dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Bagian ini kalau kita lihat jawabannya adalah ikut ya, jika kalian berasal dari Aceh atau Bali pada saat itu berada di Toraja, sikap toleransinya adalah ikut hadir mendokumentasikan kegiatan tersebut karena menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia, tetapi tidak ikut makan sajian daging sembelihannya ya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, di sini Riki beberapa kali ketahuan mencontek oleh guru. Manda ingin memasukkan Riki ke dalam kelompok belajar, namun beberapa teman kelompok belajar lainnya tidak setuju Riki bergabung karena dia suka menyontek. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Manda? Nah, di sini kalau kita lihat dari sikap Manda, tentunya kita setuju ya mengajak tadi siapa namanya Riki ya. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah setuju dengan sikap Manda. Oke, kemudian untuk nomor 2, jika ayah dan ibu kalian berasal dari suku yang berbeda, kalian memiliki kesempatan lebih banyak untuk mempelajari dua kebudayaan tersebut sejak kecil.
bagaimana cara kalian mempelajari kedua budaya tersebut. Nah, di sini tentunya adalah mempelajari kedua budaya tersebut secara bergantian supaya adil ya. Lalu yang ketiga, setiap warga negara mendapatkan kebebasan memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Kebebasan tersebut berarti kita juga wajib menghormati teman yang berbeda agama ataupun berbeda cara ibadahnya. Sikap tersebut sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal berapa? Bagian ini pasalnya adalah pasal 28E ayat 1 dan 29 ayat 2. Yang keempat, salah satu unsur budaya adalah alat musik tradisional. Apa nama alat musik khas Jawa Barat yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyang? Nah, ini tuh namanya angklung ya. Oke, kemudian masih ada nomor 5. Masih ya. Ada salah satu rumah khas Papua yang hanya dapat ditemui suku Dani. Rumah ini hanya ditempati oleh laki-laki. Rumah ini memiliki bentuk dasar berupa lingkaran, rangka dari kayu, dan atap berbentuk kerucut dari jerami. Rumah ini hanya memiliki satu pintu dan tidak memiliki jendela. Apa nama rumah adat tersebut? Nah, di sini namanya adalah Honai. Ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.